Gila, Veda Ega Pratama benar-benar membuat geger pedok junior JP Valencia 2025. Dikabarkan, tampil menggila sejak sesi latihan pertama. Pembalap kebanggaan Indonesia ini sukses mengasapi rival-rival beratnya dari Asia hingga membuat kubu tetangga ketar-ketir. Apakah ini pertanda podium sudah di depan mata? Mari kita bedah situasinya. Seri terakhir Junior GP 2025 yang digelar di sirkuit Ricardo Tormo, Valencia, menjadi saksi bisu betapa mengerikannya perkembangan The Little Predator, Veda Ega Pratama. Data resmi menunjukkan, sejak motor dinyalakan di sesi free practice 1, Veda langsung tancap gas tanpa ampun. Sirkuit Ricardo Tormo, yang dikenal sangat teknis, sempit, dan menyiksa fisik ini, justru menjadi panggung pembuktian bagi Veda. Di saat pembalap lain masih mencari grip, Veda sudah mencatatkan waktu 1 menit 39,174 detik di sesi pagi. Ingat, ini baru sesi latihan bebas, tapi auranya sudah seperti kualifikasi penentuan gelar juara dunia. Menurut sumber terpercaya dari lintasan, performa Veda Ega Pratama kali ini bukan kaleng-kaleng. Jika kita melihat data telemetri dan sektor timing, Veda menunjukkan adaptasi yang luar biasa cepat. Bayangkan, di FP1 dia langsung menembus posisi ke-6. Posisi ini bukan sembarang posisi, mengingat dia harus bersaing ketat dengan nama-nama raksasa Eropa seperti Marco Morelli dan Brian Uriarte yang sudah hafal mati lekukan sirkuit ini. Marco Morelli memang masih menjadi raja di sesi ini dengan catatan waktu fantastis 1 menit 38,114 detik di FP1 dan semakin gila di FP2 dengan 1 menit 37,192 detik. Dominasi Morelli dengan setup motor Hondanya memang sulit dibantah. Namun, sorotan utama justru tertuju pada Veda. Mengapa? Karena konsistensinya. Di sesi FP2, Veda berhasil mempertajam waktunya menjadi 1 menit 38,828 detik. Peningkatan hampir 2/10 detik ini adalah bukti bahwa Veda dan tim mekaniknya menemukan sesuatu yang magical pada setup suspensi atau elektronik motornya. Meskipun secara posisi Veda turun 1 peringkat ke posisi 7 di FP2 karena lonjakan performa Leonardo Zanni yang menyodok ke posisi 4, namun race pace atau ritme balap Veda dinilai sangat matang. Pengamat balap junior menyebutkan bahwa Veda memiliki kemampuan corner speed yang sangat mirip dengan gaya balap Jorge Martin atau Marc Marquez di masa muda, agresif namun presisi. Mari kita bandingkan dengan pembalap Asia lainnya. Di sini letak keunggulan mutlak Veda. Zen Mitani, pembalap Jepang yang biasanya menjadi momok menakutkan, hanya bisa pasrah berada 2 tingkat di bawah Veda, menempati posisi ke-8. Sing Hanpong dari Thailand malah terlempar ke posisi 12. Ini adalah pernyataan tegas dari Veda bahwa untuk level Asia, dialah rajanya saat ini. Yang paling menarik adalah analisis teknis mengenai motor. Veda menggunakan Honda, sementara beberapa rivalnya menggunakan KTM. Sirkuit Valencia yang twist dan flow-nya rapat memang menguntungkan kelincahan chassis Honda dibandingkan akselerasi brutal KTM. Hal ini terbukti, di mana Veda mampu memangkas waktu di sektor-sektor tikungan beruntun, sektor di mana handling motor lebih penting daripada sekadar top speed di trek lurus. Konsistensi Veda di 10 besar dalam 2 sesi latihan bebas ini memberikan keuntungan strategis yang sangat masif. Artinya, dia tidak perlu lagi meraba-raba setup dasar dan bisa langsung fokus time attack untuk sesi kualifikasi. Jika kita melihat sejarah, banyak pembalap yang tampil kuat di FP1 dan FP2 Valencia biasanya akan mengamankan barisan depan saat race day. Kejadian serupa pernah dialami oleh pembalap-pembalap top yang kini berlaga di Moto3. Konsistensi di hari Jumat adalah kunci untuk podium di hari Minggu, dan Veda saat ini memegang kunci tersebut. Tapi tunggu dulu, drama sesungguhnya bukan di situ. Yang membuat situasi ini semakin panas dan menegangkan adalah nasib tragis yang dialami oleh rival abadi Veda dari negeri jiran, Hakim Danis. Rivalitas antara Veda dan Dani sudah seperti Rossi versus Biaggi di era modern level junior. Dikabarkan, Hakim Danis yang menggeber motor KTM yang digadang-gadang memiliki keunggulan akselerasi justru tampil hancur lebur di hadapan Veda.
Di sesi FP1, Danis terpuruk di posisi ke-18. Bayangkan, posisi 18. Itu sangat jauh di belakang Veda yang nyaman di posisi 6. Jaraknya bukan lagi gap tipis, tapi sudah seperti beda kasta balapan. Situasi ini disinyalir membuat kubu Danis frustrasi berat. Di FP2, bukannya membaik dan menempel Veda, jarak antara keduanya malah semakin melebar karena peningkatan performa pembalap lain. Hakim Danis tidak mampu mengungguli Veda di kedua sesi tersebut. Desas-desus di pedok menyebutkan bahwa Hakim Danis kesulitan menemukan feeling pada ban depan motor KTM-nya di aspal Valencia yang tricky. Ini adalah pukulan telak bagi gengsi Danis. Selama ini, narasi yang dibangun adalah persaingan ketat antara Indonesia dan Malaysia. Namun hari ini, di Valencia, Veda Ega Pratama seolah mengirim pesan brutal, "Kalian bukan level saya hari ini." Veda menunjukkan paket performa yang jauh lebih matang, lebih dewasa dan lebih siap mental dibandingkan Danis yang tampak kesulitan membangun ritme. Jika performa edan ini terus berlanjut, apa yang akan terjadi di kualifikasi dan balapan nanti? Prediksi kami sangat positif, namun tetap waspada. Pertama, target realistis Veda adalah mengamankan start di 2 baris terdepan, minimal posisi 6 besar. Dengan catatan waktu 1 menit 38,8 detik, Veda sudah sangat dekat dengan grup depan. Memang, mengejar defisit 1,6 detik dari alien Marco Morelli adalah tugas yang sangat berat. Hampir mustahil jika Morelli tidak melakukan kesalahan. Tim Veda harus bekerja keras di sektor 3 dan 4 sirkuit Valencia yang menjadi titik lemahnya saat ini. Namun, untuk perebutan podium, peluang Veda sangat terbuka lebar. Balapan Junior GP seringkali ditentukan dalam rombongan besar. Asalkan Veda bisa start dengan mulus dan menempel grup depan sejak lap pertama, slipstream di trek lurus Valencia akan sangat membantunya. Untuk masa depan jangka panjang, jika Veda mampu menutup musim 2025 ini dengan podium atau bahkan kemenangan di Valencia, ini akan menjadi tiket emasnya menuju promosi ke kelas yang lebih tinggi. Mata para talent scout MotoGP saat ini sedang tertuju ke Valencia. Penampilan solid mengalahkan rival seregion seperti Zen Mitani dan Hakim Danis adalah nilai plus yang sangat besar di mata manajer tim Eropa. Kita mungkin sedang melihat calon juara dunia masa depan Indonesia sedang ditempa. Sebaliknya, bagi Hakim Danis, jika dia tidak segera menemukan solusi di sesi kualifikasi, dia terancam start dari barisan belakang yang akan membuatnya mustahil mengejar Veda. Musim 2025 bisa berakhir dengan senyum lebar bagi Indonesia dan PR besar bagi Malaysia. Bagaimana menurut kalian, Galas Fitmania? Apakah Veda Ega Pratama mampu mempertahankan performa gilanya ini dan naik podium di Valencia? Atau justru akan ada kejutan lain dari Hakim Danis di sesi kualifikasi nanti? Tulis prediksi posisi Veda di kolom komentar di bawah. Kami ingin tahu seberapa optimis kalian dengan talenta muda Indonesia ini. Jangan lupa untuk tekan tombol like jika kalian bangga dengan Veda, subscribe channel Galas Speed News, dan nyalakan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan update drama panas selanjutnya dari sirkuit. Ingat, dukungan kalian adalah bahan bakar bagi pembalap kita. Sampai jumpa di video analisis kualifikasi yang pastinya bakal lebih seru. Salam gaspol! Ingat,